Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, saya adalah Rian Nurjawan. Kali ini saya akan membahas tentang yurisdiksi dalam delimitasi zona maritim dan zona delimitasi hukum maritim. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita lihat video berikut ini. Delimitasi zona maritim terbagi atas 3 wilayah laut yurisdiksi utama. Yang pertama itu ada perairan pedalaman atau internal waters. Perairan pedalaman adalah sebuah atau semua perairan yang terletak di sisi darat dari garis pantai atau garis air rendah yang ada di seluruh garis pantai. Termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak di sisi darat dari suatu garis penutup. Perairan pedalaman merupakan bagian dari wilayah daratan dan juga merupakan garis dan batas dari wilayah perairan pantai. Karakteristik perairan pedalaman terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, terletak di sisi darat garis pantai air rendah pantai. Yang kedua, memiliki hubungan langsung dengan daratan. Yang ketiga, memiliki dikelilingi oleh daratan pada semua sisinya. Dan yang terakhir, di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Contoh perairan pedalaman, yang pertama ada teluk, yang kedua danau, ketiga estuari, yang keempat sungai, kelima selat yang menghubungkan 2 bagian laut di dalam wilayah negara. Terdapat pula hukum-hukum yang mengatur perairan pedalaman. Yang pertama ada dari UNCLOS 1982 pasal 5 yang mengidentifikasikan perairan pedalaman dan menegaskan kedaulatan penuh negara pantai atas perairan tersebut. Dan yang peraturan kedua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang perairan pedalaman Indonesia, termasuk batas-batasnya, hak dan kewajiban negara pantai dan pengelolaannya. Ada pula pentingnya dari perairan pedalaman. Yang pertama, merupakan sumber daya alam yang sangat mumpuni. Perairan pedalaman kaya akan sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas alam. Yang kedua, keamanan dan pertahanan. Perairan pedalaman penting untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketiga adalah ekonomi. Perairan pedalaman dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui kegiatan ekonomi seperti pelayaran, perikanan, dan pariwisata. Yang kedua adalah laut teritorial atau territorial sea. Laut teritorial adalah zona laut yang berdekatan dengan dan diukur dari garis dasar laut dengan lebar 12 mil laut. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, termasuk air, dasar laut, dan udara yang ada di atasnya. Karakteristik dari laut teritorial dihitung dari lebar 12 mil laut, diukur dari garis pantai dasar laut, kedaulatan penuh negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial termasuk air, dasar laut, dan udara, dan hak lintas damai. Yang itu artinya kapal dari semua negara memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial. Contoh laut teritorial, yang pertama ada Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Laut Arafura, dan Laut Sulawesi. Ada pula hukum yang mengatur tentang laut teritorial. Dalam UNCLOS sendiri diatur dalam pasal 2 UNCLOS yang mendefinisikan laut teritorial dan hak-hak negara pantai. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang mengatur tentang laut teritorial Indonesia termasuk batas-batasnya, hak dan kewajiban negara pantai, dan pengelolaannya. Ada beberapa hal yang penting dan perlu diketahui tentang laut teritorial. Yang pertama, negara pantai memiliki hak untuk mengatur semua kegiatan di laut teritorialnya, termasuk pelayaran, penangkapan ikan, dan eksplorasi sumber daya alam. Yang kedua, kapal asing yang melintasi laut teritorial harus melakukannya dengan cara damai dan tidak membahayakan keamanan
dan pertahanan negara pantai. Yang ketiga, negara pantai dapat membangun instalasi dan struktur di laut teritorialnya, seperti pulau buatan, platform pengeboran minyak, dan kabel bawah laut. Dan yang keempat, negara pantai memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan kehidupan laut di laut teritorialnya. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah zona laut yang berdekatan dengan diukur dari garis pantai laut dengan lebar 200 mil laut. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi semua sumber daya alam di ZEE tersebut, termasuk minyak, ikan, dan gas alam. Karakteristik yang dimiliki oleh ZEE sendiri yaitu memiliki lebar 200 mil laut diukur dari garis pantai dasar laut. Yang kedua adalah hak eksklusif. Negara pantai memiliki semua eksklusif untuk mengeksploitasi semua sumber daya alam di ZEE. Yang ketiga, hak lintas damai dan navigasi. Kapal dan pesawat dari semua negara memiliki hak lintas damai dan navigasi di ZEE. Yang keempat, hak dan kewajiban negara lain itu diatur dan hak tersebut memiliki hak untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah dan perlindungan lingkungan di ZEE. Contoh-contoh dari ZEE itu yang pertama ada ZEE Indonesia, ZEE Australia, ZEE Filipina, ZEE Vietnam, dan ZEE Tiongkok. Adapun hukum yang mengatur ZEE yaitu yang pertama UNCLOS 1982 pasal 55 yang mendefinisikan ZEE dan hak-hak negara pantai. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini mengatur tentang ZEE Indonesia, termasuk batas-batasnya, hak dan kewajiban negara pantai, dan pengelolaannya. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang ZEE. Negara pantai memiliki hak untuk membangun instalasi dan struktur di ZEE-nya, seperti pulau buatan, platform pengeboran minyak, dan kabel bawah laut. Negara pantai memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di laut ZEE-nya. Negara pantai dapat menunjuk zona tertentu di ZEE-nya untuk tujuan tertentu seperti zona konservasi laut dan zona perikanan. Dan sengketa batas ZEE antar negara tetangga dapat diselesaikan melalui negosiasi mediasi atau arbitrase internasional. Selanjutnya yaitu delimitasi hukum maritim. Delimitasi hukum maritim adalah proses penentuan batas maritim antar negara. Batas-batas maritim ini penting untuk menentukan wilayah laut mana yang berada di bawah kedaulatan atau yurisdiksi masing-masing negara. Delimitasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Metode dari delimitasi itu ada beberapa contoh. Yang pertama ada metode equidistance atau garis batas maritim ditarik sama jauh dari garis dasar laut masing-masing negara. Ada juga metode median line atau garis batas maritim ditarik di tengah-tengah antara garis dasar laut masing-masing negara. Atau ada juga metode kombinasi. Metode kombinasi dari metode equidistance dan median line. Kemudian ada juga metode prinsip ekuitas atau memperhitungkan faktor-faktor khusus seperti pulau-pulau, sejarah, dan kepentingan ekonomi. Proses delimitasi diawali dari negosiasi bilateral antar negara-negara yang berkepentingan. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi lanjutan apabila hal itu gagal dilaksanakan atau gagal mencapai kesepakatan, dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupun mahkamah internasional. Contoh dari delimitasi sendiri yaitu delimitasi ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka, dan juga delimitasi Laut Timur antara Indonesia dan Australia. Adapun pentingnya dari delimitasi yaitu yang pertama menghindari sengketa maritim antar negara, kemudian memastikan kepastian hukum di wilayah maritim, dan juga memudahkan pengelolaan sumber daya alam di wilayah maritim.
Beberapa hal yang perlu diketahui tentang delimitasi hukum maritim. Yang pertama, delimitasi hanya berlaku untuk laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, delimitasi tidak berlaku untuk landasan kontinen. Yang ketiga, delimitasi dapat berubah jika terjadi perubahan pada garis dasar laut atau pulau-pulau. Dan yang terakhir, delimitasi harus dihormati dan ditaati oleh semua negara. Pada kesimpulannya, delimitasi zona maritim membagi wilayah laut menjadi 3 yurisdiksi utama, yaitu perairan pedalaman, laut teritorial, dan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Delimitasi dilakukan untuk menentukan batas maritim antar negara dan memastikan kepastian hukum di wilayah maritim tersebut. Jadi hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Nah, selanjutnya ilmu yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian dan juga nantikan video-video saya selanjutnya. See you next good time.